Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Hendro dari kelas coding. Pada video saya kali ini, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bagaimana menggunakan HP Android kita untuk coding. Ya, jadi benar untuk coding. Nah, saya akan tunjukkan setupnya bagaimana, aplikasi apa saja yang perlu kita install di HP kita, ya, supaya kita bisa start untuk coding. Nah, kita nanti akan coba coding menggunakan Node.js, kemudian nanti saya push code-nya itu ke Git, ya, dan otomatis ke deploy ke server. Oke, bagaimana caranya? Mari kita lihat video kita berikut ini. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan klik pada lonceng supaya selalu mendapatkan update informasi dari kelas coding. Ya, sekarang saya pindah untuk merekam dari HP Android saya, layar Android saya seperti ini. Nah, kita mulai dengan menginstal aplikasi apa saja yang kita butuhkan. Ya, kita masuk dari Play Store. Yang saya butuhkan itu sebenarnya cuma aplikasi terminal. Ya, saya gunakan Termux di sini, teman-teman bisa cari. Nah, ini dia Termux. Nah, saya kebetulan sudah saya install ya, teman-teman. Jadi, teman-teman silakan install, kemudian kita coba buka. Ya, kurang lebih tampilannya seperti ini, teman-teman. Kemudian karena Termux ini cuman ya aplikasi terminal biasa ya, karena Android itu sebenarnya juga Linux kan ya, di core-nya gitu, engine-nya Linux. Jadi harusnya perintah-perintah Linux juga bisa kita jalankan melalui terminal Termux ini. Nah, kita perlu lakukan apt update dan apt upgrade ya di awal. Update dan apt upgrade ya, apt upgrade ya, supaya nanti dia akan update dan upgrade library-library yang dibutuhkan. Oke, nah ini saya coba dulu apt update dan apt upgrade. Oke, nah biasanya ini ya tergantung dari koneksi internet masing-masing. Kalau saya udah pernah saya lakukan barusan ya, jadi kemungkinan ini jauh lebih cepat ya. Kita tunggu dulu beberapa saat. Oke, dengan proses ini juga nanti biasanya akan terdownload ya perintah-perintah tambahan ya, yang bisa kita jalankan di terminal ini, di Termux ini. Kemudian coba aja install juga apt install namanya Core Utils ya. Ini untuk perintah-perintah tambahan yang kita butuhin. Core Utils ya. Nah, kebetulan ini tadi setelah saya apt update dan upgrade, dia katakan di sini udah terinstall ya, yang paling terbaru. Jadi udah siap kita pakai. Oke. Nah, kemudian juga teman-teman perhatikan, kalau kita hanya menggunakan keyboard standarnya Android, ini akan susah banget ya kita ngetik di terminal ini. Kalau saya ubah orientasi layar saya menjadi horizontal atau landscape seperti ini, teman-teman bisa lihat keyboard saya itu menjadi lebih lengkap dan bentuknya atau layoutingnya itu sama kayak keyboard komputer atau keyboard laptop ya. Ini karena saya menggunakan aplikasi keyboard tambahan ya. Teman-teman bisa balik lagi ke Play Store kalau ingin diinstal. Namanya itu Hacker Keyboard. Nah ini namanya, Hacker Keyboard. Nah yang ini teman-teman bisa install. Oke, ini akan lebih memudahkan kita ngetik nantinya ya. Kemudian kalau udah diinstal ya, di setting diaktifkan keyboardnya, nanti otomatis menjadi keyboard utama ya. Teman-teman juga sebenarnya bisa saja menggunakan keyboard Bluetooth ya. Saya kadang-kadang menggunakan keyboard Bluetooth ya, keyboard game Bluetooth gitu ya. Jadi memudahkan saya juga ngetik di HP-nya. Nah, tapi untuk video kita kali ini kita pakai aja keyboard Hacker Keyboard tadi ya. Oke, kemudian ada beberapa hal yang perlu kita lihat juga di sini, khususnya untuk terminal ini. Kalau saya swipe dari kiri ke kanan seperti ini,
kita bisa lihat di sini adalah sesinya. Ini seperti kayak tab gitu ya. Kita bisa buka beberapa sesi terminal. Saya bisa buka lagi sesi yang satu. Jadi ada 2 sesi. Nah, sehingga nanti saya bisa misalnya ya, kalau kita udah coding nanti ada satu terminal untuk running gitu, ada satu terminal untuk tetap sebagai editornya gitu ya. Jadi kita bisa manfaatkan sessionnya di sini. Oke. Nah, setelah kita install terminalnya, Termux tadi dan keyboard tadi juga ya, yang perlu saya install berikutnya adalah editor ya. Nah, kalau di command line seperti ini mungkin yang paling mudah itu ya vim ya. Kita bisa install aja vim apt seperti biasa, apt install vim vim ya. Saya kebetulan juga sudah pernah saya install, jadi mungkin di sini langsung selesai gitu ya, karena sudah yang terbaru. Nah, teman-teman silakan install, tunggu beberapa saat, kemudian ya vimnya udah ready digunakan. Oke. Jadi yang udah kita install tadi terminalnya, kemudian keyboardnya dan editornya itu menggunakan vim. Nah, selanjutnya saya nanti akan host source saya itu ke GitHub ya. Jadi saya butuh juga menginstal Git ya. Saya juga butuh menginstal Git. Ini sama aja installnya apt install Git. apt install Git. Oke, saya install Git, sama saya udah pernah install dan otomatis langsung selesai. Teman-teman mungkin perlu menunggu beberapa saat tergantung kecepatan internet teman-teman. Nanti proses instalasinya selesai, saya bisa cek Git version gitu ya, untuk mastiin apakah Gitnya udah terinstall. Oke, saya udah punya Git versi 2.27.0. Oke, jadi sampai di langkah yang ini saya udah punya instalasi Vim editor dan Gitnya juga. Kemudian ya, saya mau buat aplikasi apa nih? Saya kebetulan pada video ini ingin buat aplikasi Node.js gitu ya, misalnya dengan Express framework nantinya. Nah, saya perlu install, ya udah pasti perlu install Node ya. Kita perlu install Node ya. Install Node.js juga simple banget, langsung aja apt install Node.js. Oke. Nah, teman-teman perlu menunggu ya kalau baru pertama kali dijalankan. Nah, kebetulan saya di sini udah pernah saya install ya, langsung selesai. Oke, kemudian kita langsung coba aja buat code-nya ya. Kita langsung aja buat code-nya. Saya mau coba lihat saya ada di mana. Oke. Oh, saya ada di home sebenarnya ini. Kalau saya naik lagi, saya coba lihat saya posisinya ada di mana. Oke, saya ada di home, jadi saya masuk ke home dulu, home directory. Kemudian di sini saya mau buat directory baru atau folder baru. mkdir, saya buat misalnya my node app. Oke, kemudian saya masuk ke my node app. Oke, ini saya ls masih kosong. Nah, kemudian saya init project saya di sini menggunakan tadi kita udah install Node.js ya, pasti udah ada npm-nya. Menggunakan npm init. Saya setup project-nya. Oke. Nah, ini mungkin teman-teman yang udah terbiasa dengan membuat project di Node.js, step-step ini udah step yang standar ya. Pertama dia tanya package apps kita apa package name-nya. Ini saya biarkan default, versinya saya enter aja. Description-nya misalnya sample Node app and Android misalnya ya, terserah teman-teman, ini cuman sampel aja. Entry point defaultnya adalah index.js, saya mau pakai app.js namanya nanti. Test command itu kita nggak perlu dulu untuk saat ini. Git repository nanti saja kita tambahin, keywordnya nanti saja, autornya ya nama teman-teman gitu ya. Kemudian license-nya kita skip. Nah, kurang lebih seperti ini file package JSON yang akan dia create. Saya jawab yes. Oke,
kita lihat sekarang. Saya clear dulu, kemudian saya ls. Ya, udah ada package JSON-nya. Nah, saya mau buat aplikasi Node.js tetapi menggunakan framework Express. Jadi saya install aja juga Express, npm install ya Express, kemudian ya kita install di lokal, save. Ya, npm install Express. Oke, kita coba install. Nah, ini juga sama, akan butuh koneksi internet. Oke, udah terinstall, saya coba ls. Ya, teman-teman lihat di sini udah ada folder Node Modules. Oke. Nah, selanjutnya saya mau buat app.js, file app.js sebagai entry point-nya tadi ya. Berarti saya pakai perintah touch app.js. Oke, saya coba ls. Ya, teman-teman lihat udah ada file app.js sekarang. Kemudian kita buka pakai vim app.js. Oke, seperti ini editornya vim ya. Kalau teman-teman udah terbiasa dengan vim, tentunya ini ya tidak ada bedanya, sama aja pastinya. Tinggal kita tulis aja nih kode yang kita inginkan. Oke, saya press I di keyboard supaya kita bisa mulai insert code-nya. Oke, ya. Ini memang agak-agak namanya kita coding di HP ya, kepleset-pleset dikit di keyboardnya ya. Oke, tapi paling nggak ini eksperimen bahwa kita bisa coding di HP juga. Oke. Mana tadi? Saya mau ambil sama dengan ya. Ini code standar untuk setup sebuah aplikasi Express require Express ya, seperti biasa teman-teman. Oke, Express. Nah, ini teman-teman juga kalau mau keyboardnya lengkap ya bisa ubah orientasi HP-nya seperti ini. Nah, kayak gini, ini malah ada panah panah kiri kanan ya, atas bawah gitu ya. Jadi kita bisa geser-geser. Nah, seperti itu. Jangan lupa titik koma. Saya back ke sini, kemudian require Express pastinya. Oke, require Express. Kemudian ya seperti biasa kita juga biasanya buat cons. Ya, tetap saja ngetiknya masih kaku ya. Oke, app-nya itu adalah Express objeknya. Express, deklarasi Express. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya enter lagi. Ya, jadi saya punya konsen Express, kemudian ada konsen app, inisialisasi si Express-nya. Kemudian kita buat endpoint app kita pakai simple aja ya. Kita cuman buat aplikasi sederhana aja. Jadi nggak usah yang ribet-ribet ya. Saya buat seperti ini. Misalnya ya langsung ke root-nya aja. Oke. Kemudian mungkin di sini ada request dan get, request dan respon ya seperti ini. Kemudian kita pakai arrow function, misalnya saya tulis seperti ini ya. Oke, kemudian kurung kerawal buka, kurung kerawal tutup, saya enter seperti ini. Oke, saya spasi sedikit, kemudian di sini kita res titik send. Oke ya, kita kasih typo send. Oke, respon send. Nggak usah ribet-ribet, hello world aja mungkin ya. Saya kasih di sini hello. Whoops. Keyboardnya tetap, tapi masih mending ini daripada pakai keyboard defaults-nya Android ya, pasti lebih parah lagi. Oke, respon send hello world, atau jangan hello world, misalnya hello from Android. Oke,
Android. Ya. Seperti itu teman-teman, saya enter beberapa, kemudian di sini kita buat listennya, app.listen. Oke. App listennya kita kasih coba dulu 80-80. Oke. Saya balik jadi potret dulu layarnya biar kita bisa lihat secara lengkap. Oke, teman-teman bisa lihat di situ source code-nya kurang lebih seperti ini. Nah, ini karena pakai Vim ya tentunya nggak ada auto completion ya. Jadi tapi ya paling nggak udah ada warnanya gitu. Jadi kita bisa lihat, jangan sampai ada typo dan misalnya ada yang salah ketik lainnya ya. Nah, ini kita coba dulu running aplikasinya apakah bisa jalan. Untuk untuk keluar ya Vim-nya itu kan kita bisa save dulu ya, wkey ya, saya escape dulu, klik di keyboardnya ya, kemudian kita ketik .2 wkey itu artinya simpan dan keluar ya. Oke, udah keluar. Kalau mau coba lagi, saya coba buka lagi, apakah udah ada? Ya, udah ada. Oke. Ya, ini sekarang kita keluar lagi, saya ketik key tanda seru. Ini artinya keluar tanpa harus kita save. Oke, nah untuk running bagaimana? Ya, untuk running ya saya mau coba running dia dari terminal yang satunya. Di sini saya mau lihat saya aktif di mana. Oke, ini saya masuk dulu ke my Note app. Oke, saya coba lihat di sini ya, saya udah aktif di aplikasi saya. Untuk running ya seperti menjalankan aplikasi Note pada umumnya. Note app.js. Saya start. Nah, ini nggak ada error, udah jalan. Sekarang kita coba buka pakai browser HP kita ya. Saya buka browser saya. Nah, perhatikan ini saya udah di localhost 8080. Udah ada tuh hello from Android tuh. Saya gedein dikit. Iya. Hello from Android. Artinya apa? Artinya kita udah berhasil nih menjalankan aplikasi kita. Ya, udah berhasil menjalankan aplikasi kita dan bisa jalan gitu ya. Simple banget. Oke, nah ini bisa saya selanjutnya saya pingin push aplikasi saya ini ke GitHub. Oke, saya pingin push aplikasi ini ke GitHub. Teman-teman bisa buka browsernya mungkin HP, saya masuk ke GitHub. Ya, disesuaikan aja teman-teman ya. Kelascoding.com. Saya mau lihat, kelas coding aja ya. GitHub. Ya, kalau teman-teman belum tahu menggunakan GitHub, teman-teman mungkin bisa lihat video saya sebelumnya ya tentang integrasi antara aplikasi Express juga, Node.js juga dengan GitHub dan Heroku ya. Jadi nanti setelah ini saya akan push code-nya ke GitHub, kemudian sync aplikasi kita ke Heroku. Jadi langsung ke deploy ke Heroku. Nah, ada video saya di kalau nggak salah semingguan yang lalu mungkin yang membahas tentang itu. Jadi bedanya sekarang sebenarnya sama aja ya, cuman bedanya sekarang saya codingnya dari HP gitu ya. Nah, ini kelas coding. Saya coba buka dulu. Oke. Sebentar. Ini saya sign in. Saya login dulu ya. Oke, saya masuk kelas coding. Seperti biasa saya mau buat repo yang baru. Ntar saya bisa pakai yang udah ada sih sebenarnya. Ini saya lihat di repositori saya. Oke, saya buat new aja. Saya beri nama misalnya Android web gitu ya, cuman nyoba-nyoba gitu ya, Android web, mudah-mudahan ada. Oke, ada.
langsung aja saya create repository. Oke, ini udah bisa. Ini saya coba copy ya. Teman-teman perhatikan, ini adalah alamat gitnya. Oke, saya coba copy. Oke, saya masuk ke sini. Kemudian ini saya coba git init. Oke, dia udah inisialisasi ya. Inisialisasi inisialisasi git repo-nya di sini. Kemudian saya coba git remote add origin. Oke, kemudian kita paste alamatnya tadi. Oke, yang ini. Oke, kemudian saya coba enter. Oke, udah masuk. Saya mau tambahin satu file lagi ya. Harusnya saya punya git ignore ya, biar node modulesnya itu nggak ikut ke push ya. Node modulesnya, folder node modules ya. Jadi saya buat touch, nama filenya itu git git ignore ya, ini yang nggak typo ya, git ignore ya, udah benar. Kemudian kita coba vim git, typo, susah juga yang ngetiknya di sini, git ignore, benar. Oke, nah di sini saya mulai yang kita nggak ikutkan itu adalah folder node underscore modules. Oke, node modules ini nggak perlu kita ikutkan. Oke, kita jangan lupa save wkey. Oke, enter. Oke, saya coba clear, saya ls. Node modules mana nih? Coba saya vim lagi tadi, masih ada nggak filenya? Vim git ignore ya, ada ya, harusnya ada filenya nih. Oke, kita keluar aja, key tanda seru. Oke, nah sekarang saya coba git add semua, kemudian git commit. Seperti biasa kita nge-commit nge-commit git ya, code kita. Misalnya di sini saya kasih initial. Oke, git commit initial. Oke, ya ini tadi saya nginstal si git tapi belum saya set global user ya. Ya, kita set aja dulu git config global user email. Oke, silakan pakai email atau user git masing-masing ya. Saya mau pakai di sini kelas coding.com @gmail.com. Oke, git config. Aduh, ini salah, typo dikit. Sorry, saya ubah preferensi layarnya supaya ada panahnya ini ya. Oke, ini saya hapus dulu, saya spasi, kemudian saya enter. Oke, satu lagi git username ya. Sorry, saya balik ya, username ya, ini biar enak kayak gini. Git config min global global. Nah, oke, ini user name, user titik name, name-nya ya terserah, saya
misalnya pakai Hendro. Oke, saya coba. Oke, saya balik lagi jadi portrait. Iya, ini sudah. Saya coba lagi perintah yang sebelumnya tadi, git commit. Oke, kemudian saya coba push, apakah bisa, git push origin master. Oke, dia akan tanyain username saya. Oke, sorry, saya tulis dulu kelas coding. Typo teman-teman. Kelas coding, kelas coding.com @gmail.com user ya, kelascoding.com @gmail.com. Enter passwordnya. Ya, semoga benar. Ya, ini udah ke push. Saya coba cek dulu. Ya, ini udah berhasil ya. Oke, saya coba cek di Git tadi. Ini saya coba refresh. Yes, ini code kita udah masuk. Saya cek. Yep, udah masuk ya. Nah, sekarang ini bisa saya konekkan dengan Heroku. Gimana caranya? Ya, sekali lagi teman-teman, ini caranya sama seperti dengan video saya sebelumnya. Teman-teman bisa cek. Saya buka Heroku. Oke, kemudian kita login. Oke, yes, internetnya kayaknya agak ngadat-ngadat nih. Halo. Sebentar, saya cek. Oh, pantesan dia agak lama. Ini saya harus pakai. Sorry. Iya. Oke, ini Heroku udah kebuka teman-teman. Sekarang saya login ke akun Heroku saya. Ya, ini akun Heroku saya. Oke, saya coba login dulu. Oke, udah masuk. Ya, saya buat aplikasi yang baru di sini, create app. Saya beri nama Android. Oke, bentar. Android web gitu aja ya. Kita ngodingnya dari, ada nggak? Udah ada yang punya, jadi saya buat aja pakai kelas coding, pasti nggak ada yang punya. Kelas coding Android web. Kita cek. Oke, ini available. Saya create app. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, nah sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini agak membingungkan ya, atau belum pernah deployment menggunakan Heroku dari GitHub, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Mungkin bisa teman-teman lihat di kolom description, saya tambahkan link videonya di sana. Nah, saya mau konekkan dia dengan GitHub saya yang tadi. Oke, saya klik di GitHub sini. Kemudian tadi saya udah pernah konekkan ini dengan akun GitHub saya, jadi otomatis di sini udah ada kelas coding ya, akun GitHub saya. Teman-teman sekali lagi bisa cek di video saya sebelumnya. Oke, cek di description. Nah, kemudian reponya yang mana? Nah, reponya itu yang tadi ya. Teman-teman lihat di sini reponya tadi itu Android web. Yang ini ya. Saya cari dulu Android web. Saya search, ada nggak? Oke, ada. Langsung saya klik connect. Oke. Nah, kemudian ini kita bisa enable automatic deploy. Nanti kalau kita enable automatic deploy, setiap kali kita lakukan perubahan dan kita push ke GitHub,
otomatis Heroku itu akan melakukan proses build dan deploy lagi gitu ya. Jadi kayak automatic deployment gitu. Oke, kemudian kita coba dulu deploy branch masternya. Oke, saya coba dulu ya. Kalau ada yang kurang nanti kita bisa perbaiki code-nya. Saya coba dulu. Oke, masih diproses ini harusnya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sebenarnya sambil kita nunggu kita bisa lihat di bagian depan sih. Biasanya di depan itu akan ada informasi ya, informasi tentang proses yang terjadi. Oke, ini udah deployed, teman-teman bisa lihat di situ deployed ya. Berarti dia udah ada di internet ya. Kita coba buka apps-nya. Itu harusnya, saya nggak hafal namanya, kelas coding Android web Heroku app harusnya namanya ya. Kelas coding kepanjangan tadi namanya ya, Android min web. Oke, kita coba heroku.herokuapp.com. Oke, seperti ini kita coba hit. Oke, ada application error. Ini berarti ada yang keliru dengan source code kita. Saya cek dulu. Oke. Ini di sini saya coba lihat di di package-nya kita belum package-nya itu kita belum ada script start ya. Script startnya belum ada. Jadi kita perlu tambahkan. Jadi saya harus edit package.json-nya. Ya, di sini belum ada script startnya. Harusnya kita tambahin di sini. Oke, ini saya insert. Oke, ini saya tambahin di sini. Saya enter. Namanya scriptnya itu start ya. Kasih nama start. Scriptnya apa saat kita pengen start gitu ya. Script yang akan dieksekusi itu apa ya. Kita akan eksekusi node app.js gitu ya. Itu yang akan kita eksekusi saat saat dia di start. Oke. Ya, itu dia node app.js. Oke, ini bisa kita save lagi. Wiki enter. Oke, kemudian kita git add, kemudian git commit git commit min m update aja gitu ya, biar nggak panjang-panjang. Update. Oke, kemudian git push origin master. Oke, git push origin master. Oke, username-nya lagi. Oke, kelas coding.com @gmail.com. Enter passwordnya. Oke, saya coba push. Oke, ini udah masuk. Oke, kita coba lihat di Heroku-nya tadi. Ini saya coba balik dulu ke sini ya, ke dashboardnya. Biasanya akan kedetek. Nah, ini lihat teman-teman, langsung ada proses build ya. Kalau kita pengen lihat prosesnya apa yang terjadi ya, ini build udah sukses. Kemudian dia lagi proses deploy. Nah, ini udah selesai di deploy. Harusnya sekarang ya, kalau udah selesai di deploy, maka aplikasi web kita ini udah jalan. Saya coba refresh ya. Yang ini saya coba refresh.
Kita tunggu beberapa saat. Semoga tidak ada error lagi. Come on. Internetnya agak lambat nih. Ayo. Sebentar, saya cek internet saya. Oke. Lama banget ya. Oke, ayo, come on. Ya, sepertinya masih ada error teman-teman. Saya cek dulu code-nya. Kayaknya ada yang kurang. Oke, ini yang tadi. Ini udah benar. Ini saya keluar dulu. Saya coba buka yang source code kita. Sorry, saya cari dulu. Mana ya? Nah, ini vim app.js. Oh ya, ini masih keliru teman-teman. Jadi portnya bukan port 80 tapi kita kasih portnya Heroku itu apa gitu ya. Proses seperti ini ya, proses kita pakai port dari env-nya Heroku. env.port di sini. Oke. Artinya apa ya? Kita pakai portnya Heroku sebenarnya. Kita pakai portnya Heroku di sini. Oke, jadi kita pakai portnya port env-nya Heroku ya, secara default ya, baru pakai port 80 kalau nggak ada. Oke. Seperti itu, seperti biasa. Setelah itu kita coba wiki. Oke. Saya udah save, kemudian saya git add lagi. Oke, git commit. Saya beri nama update lagi ya. Kemudian git push lagi. Oke. Oke, seperti biasa, sorry. Kelas coding. Password. Oke, ini udah masuk. Saya coba lihat di sini ke depan, apakah dia udah bisa di tag. Kita tunggu. Iya, ini dia lagi proses build. Teman-teman bisa cek di sini. Ya, build sukses. Kemudian dia deploy. Oke, udah berhasil di deploy. Harusnya sekarang kalau tidak ada yang keliru lagi, ini udah jalan. Oke, ini saya coba refresh juga. Yes, aplikasi kita udah jalan teman-teman. Semuanya murni kita coding di HP ya dari awal tadi. Ya, kemudian setup Git, kemudian kita setup koneksi ke Heroku, kemudian kita coba update tadi, otomatis semua langsung ke deploy ke Heroku. Jadi sangat-sangat apa ya, ini memang bukan environment untuk coding sesungguhnya ya, karena memang tidak disarankan, pasti lambat banget ya, khususnya tadi keyboardnya itu susah banget. Tetapi lumayan lah ya teman-teman, kita bisa sambil belajar di coding ya di HP gitu, terus bisa langsung connect ke Git dan push ke Heroku, dan bisa kita lihat live di internet. Ini udah koneksinya ke internet langsung. Oke, demikian video kita kali ini teman-teman. Jangan lupa subscribe kalau ini bermanfaat, dan jangan lupa juga pencet bell ya supaya mendapatkan update video-video terbaru dari saya. Sampai ketemu di video-video yang akan datang.